Kabar dari teman-teman. Nah, tapi apapun itu, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Dan buat yang sedang tidak baik-baik saja, semoga setelah kita mengobrol di Sabrol kali ini, bisa jadi membaik ya, dapat pencerahan gitu deh. Oke. Eh, Apalagi yang sedang tidak baik karena bentar lagi mau ujian, tugasnya masih pada numpuk nih. Aduh, itu sih emang pembahasan kita sekarang nggak sih, Kak? Iya, tapi bentar dulu nih Kak. Kayaknya kurang enak gitu kalau kita udah main nanya-nanya kabar ke yang lain tapi belum kenalan nih. Ya gak sih? Harusnya kita kenalan dulu. Iya ya. Aduh, harusnya kita kenalan dulu ya. Kayak SKSD nih jadinya, kenal juga enggak, tiba-tiba nanya kabar. Oke, teman-teman, kalau gitu kenalin, nama aku Fazza Agnia Nafisa. Dan aku Naila Fizarida, kami selaku moderator yang akan memandu jalannya rangkaian acara Sabrol pada kali ini. Jadi yang pertama kita ada pembukaan, dilanjut dengan materi, kemudian sesi dokumentasi dan penutup. Dan teman-teman di Sabrol kali ini eh, kita nggak open sesi tanya jawabnya di akhir, tapi selama pemaparan materi, kita persilakan buat teman-teman langsung ngerespon aja gitu, dan mungkin nanti akan langsung direspon balik sama pemateri kita. Oke, nah teman-teman sebelum masuk ke materi, aku mau tanya dulu nih, teman-teman udah seberapa siap nih buat menghadapi ujian nanti? Coba di kolom chat dari 1 sampai 100%, udah berapa jauh persiapan teman-teman? Jangan-jangan ada yang udah 100% alias siap banget, atau jangan-jangan masih ada yang 0%. Waduh, semoga enggak ya. Boleh teman-teman ditulis kira-kira persiapannya udah berapa persen nih untuk ujiannya? Wah, macam-macam banget reaksinya teman-teman. Alhamdulillah, seenggaknya udah ada persiapannya ya, nggak nol-nol banget. Waduh, Wah, udah udah ada ada 50%, keren persen. banget. Iya, Emang udah keren sebentar banget. lagi sih, emang udah sebentar lagi Wah, ya. udah 70%. 70, udah hampir Udah siap. siap tuh gitu ya. Kalau udah gitu sih, kayaknya kita emang harus langsung masuk ke materi nih Kak. Iya Ini nih. kalau, langsung Kak. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke materinya seputar taktik sukses menghadapi ujian sekolah. Nah, materi kali ini akan disampaikan oleh Ahmada Bayakmiko Arigayo yang merupakan siswa kelas 12 di MAN Insan Cendikia Serpong. Mungkin untuk kenalan lebih dalam dan langsung ke oleh pematerinya sendiri aja ya. Jadi langsung aja kepada Mada dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan sebelumnya nama saya Ahmad Abai Hikorigayo. Kalian bisa panggil saya Mada biar lebih gampang aja. Nah, pada kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul 5 tips ya, cara mudah melewati PAS dengan selamat atau melewati ujian dengan selamat. Mungkin bisa ditunggu dulu screen share. Nah, apakah sudah terlihat screen share-nya? Sudah Kak, sudah terlihat. Sudah, oke. Jangan. Ya mungkin sedikit perkenalan dulu tentang diri saya. Karena kan kalau tidak kenal maka ya kita kenalan. Nama saya Ahmad Abed Nikoregayo, seperti yang tadi sudah disebutkan. Saya lahir pada tanggal 5 Maret 2006 di Jakarta dan saat ini saya menjalankan pendidikan di Man Insan Cendekia Serpong di kelas 12. Untuk pengalaman di bidang akademik saya sebenarnya nggak terlalu banyak ya, ya standar-standar aja kayak orang-orang biasa. Saya pernah ikut OSN bidang geografi sampai tingkat kabupaten kota. Saya pernah ikut juga beberapa lomba LDBI dan juga saya pernah ikut lomba cerdas cermat kebangsaan. Nah, kalau hobi saya sendiri itu meluangkan waktu untuk membaca dan cita-cita saya ingin masuk surga. Amin. Oke, lanjut. Oke, disclaimer dulu. Mungkin beberapa cara belajar yang saya sampaikan ini ada beberapa yang cocok dengan kepribadian kalian, ada juga beberapa yang tidak cocok. Jadi, ambil saja baiknya, buang buruknya. Mungkin langsung aja karena kalau kata pepatah, ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Oke, jadi langkah pertama untuk selamat dalam ujian adalah tentukan tujuan realistis kalian dan juga idealis.
Tujuan idealistis itu apa? Jadi tujuan idealistis itu adalah tujuan-tujuan yang ingin kalian capai dari ujian yang akan kalian lalui. Misalnya di ujian PAS nih, akhir Desember kan. Nah, tujuan yang ingin kalian capai apa? Kalian ingin masuk ke ranking 5 besar. Nah, kalian kembangkan itu tujuan-tujuan itu lebih ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Misalnya kalian ingin masuk ke ranking 5 besar. Kenapa aku pengen masuk ke ranking 5 besar? Agar hasil belajarku selama ini itu terlihat. Agar apa? Agar orang tua aku bangga. Kenapa orang tua aku harus bangga? Karena ya mereka sudah membiayai kita selama ini gitu kan. Terus kalian jabarin lagi tuh, kenapa harus ranking 5 besar? Karena aku misalnya pengen masuk ke univ ternama, misalnya univ apa gitu kan. Kenapa harus masuk ke univ ternama? Karena aku pengen menjadi orang yang sukses. Kalau jadi orang sukses tuh kenapa emangnya? Kalau kita jadi orang yang sukses, maka kita bisa berguna bagi orang lain. Jadi kalian kembangkanlah tujuan-tujuan itu lebih ke arah yang baik, lebih ke arah yang tinggi. Jangan idealistis kalian tuh dibatasi, oh aku kayaknya kalau ujian nggak terlalu pinter nih, paling ranking 5 dari belakang, atau paling ranking 1 bisa tapi dari belakang. Jangan, karena idealistis itu atau positivisme itu harus dikembangkan setinggi-tingginya. Jadi kalau misalnya kalian dari awal udah positif, dari awal udah optimis, insya Allah pasti nanti ketika ujian kalian akan lebih mudah buat mengerjain soalnya, akan lebih mudah buat mencapai yang kalian inginkan. Nah, presiden pertama kita sendiri itu Bung Karno pernah bilang bahwasannya bermimpilah setinggi langit. Kalau jatuh pasti sakit, pasti itu. Tapi kalaupun sakit, kalian akan menyadari bahwa kalian sakitnya berada di antara bintang-bintang. Jadi kalau misalnya kalian punya impian yang tinggi, jangan dibatasi gitu. Bermimpilah setinggi-tingginya. Nah, kalau misalnya tadi kita udah ngebahas tujuan idealistis nih, misalnya dari kalian pengen masuk ke ranking besar, 5 besar karena aku pengen masuk ke univ ternama, aku pengen sukses, aku pengen ini dan sebagainya. Ada poin realistis yang harus kita jabarkan juga. Nah, poin realistisnya apa? Poin realistis ini poin-poin yang menjadi penjabaran dari poin idealistis ini. Misalnya, kalau misalnya aku pengen masuk ke ranking 5 besar, maka aku harus mendapatkan nilai yang terbaik. Caranya dapat yang terbaik gimana? Nah, nilai-nilai aku ketika ujian harus sesuai dengan KKM atau lebih dari KKM. Nah, disitulah kalian bisa memetakan tuh tujuan kalian. Oh, nilai-nilai aku harus sesuai KKM nih berarti. Nah, pelajaran apa yang sekiranya aku ini masih lemah. Di situ harus aku kuatin gitu dari sekarang. Misalnya kalau aku sendiri tuh pelajaran yang mungkin menurut aku kurang aku kuasai itu matematika. Nah, disitulah aku membuat poin-poin realistis dari tujuan idealistis aku. Misalnya, oh matematika aku masih lemah nih, berarti aku harus mempertajam matematika aku. Gimana caranya? Dengan belajar. Misalnya matematika lemah, apanya yang lemah? Materi apa? Materi aljabar misalnya, atau materi persamaan linear dan sebagainya. Gitu. Jadi poin-poin realistis ini menjadi penjabaran dari poin idealistis kalian. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah punya poin idealistis, tinggal ngebuat poin realistisnya. Gitu. Jadi mudah buat kalian menjabarkan atau mencapai cita-cita kalian. Gitu. Kalau misalnya kalian udah punya tujuan nih di otak, aku udah pengen jadi sukses, aku pengen ranking 5 besar dan sebagainya, aku udah buat poin penjabaran nih. Udah realistis nih, udah matematika aku ada yang lemah, aku udah buat poin penjabaran dan sebagainya. Ketika kalian belajar, kalian juga harus mengatur antara waktu belajar dan juga bersantai. Kalau berdasarkan pengalaman aku, kalau misalnya otak itu dipush terus-terusan untuk belajar, ujung-ujungnya ntar ngehang sendiri. Nanti pusing sendiri, frustasi sendiri. Ya akhirnya malas belajar lagi. Jadi belajar itu jangan dijadikan sebagai beban, tapi dijadikan sebagai tujuan kita untuk meraih kesuksesan gitu. Dan belajar itu yang terpenting adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya. Bukan seberapa banyak kalian belajar, tapi seberapa berkualitas hal yang kalian pelajari. Misalnya kalian besok mau ada ulangan sejarah. Kalau misalnya kalian tidak mencicil materinya dari jauh-jauh hari, kalian pakai sistem SKS, sistem kejar semalam, sistem kelar semalam, maka ujung-ujungnya besok kalian nggak dapat apa-apa kecuali ngantuknya sama kecuali bingungnya gitu. Makanya belajar itu yang terpenting adalah kualitas kualitas dari pembelajaran itu sendiri. Nah, gimana caranya atur waktu antara belajar dan bersantai? Itu mungkin kalian sendiri yang bisa mengatur. Cocoknya kalian itu belajar berapa lama, bersantai berapa lama. Kalau aku sendiri itu belajar itu adalah ketika di sekolah. Jadi ketika di sekolah, kita benar-benar fokus memperhatikan apa yang guru jelasin gitu. Jadi jangan pas sekolah kita bercanda sama teman, giliran malam aja baru ribut sendiri kan. Aduh, gue belum bisa materi ini nih gimana. Jadi ketika kalian belajar di sekolah pagi hari, fokus dengan materi yang diterangin oleh guru. Karena ketika kalian fokus dengan materi yang diterangin oleh guru, insya Allah itu akan lebih mudah untuk kalian mengulang materi setelah pulang sekolah gitu. Jadi
ketika kalian belajar di sekolah pagi hari fokus. Nah, sorenya ketika kalian pulang sekolah, jangan dipakai otaknya itu buat belajar lagi gitu. Kalau aku sendiri, kalau ketika pulang sekolah lebih senang ya bersantai sama temen, ngobrol-ngobrol sama temen dan lain sebagainya. Jadi otak kita santai dulu. Mungkin setelah maghrib atau misalnya setelah isya baru kalian bisa lanjut lagi belajar gitu. Dan juga jangan sampai larut malam belajarnya gitu. Kita lanjut. Ya, jadi kalian sendiri yang bisa nentuin skala prioritas ya antara belajar, belajar dan bersantai. Nah, kalau tadi udah nentuin nih skala prioritas, kapan waktunya ketika belajar, kapan misalnya kalian ada organisasi, kapan waktunya ketika kalian harus bersantai. Yang ketiga itu pilih waktu belajar yang tepat gitu. Jadi setelah kalian memilah, oh aku belajar misalnya dari pagi nih di sekolah, terus lanjut lagi habis isya dari jam 8 sampai jam 10 malam misalnya. Nah, kalian juga harus memilih waktu belajar yang tepat. Maksudnya gimana tuh? Jadi waktu belajar yang tepat itu yang pertama tidak kebut semalam. Tadi kayak aku udah bilang, karena belajar itu yang penting adalah kualitas, bukan kuantitas seberapa banyak kalian baca, seberapa banyak kalian menghafal. Karena salahnya beberapa siswa itu pakai sistem kebut semalam. Jadi seolah-olah memang orang Indonesia ini punya DNA sistem kebut semalam. Bahkan dari zaman proklamasi aja itu teks proklamasi disusun dalam sistem kebut semalam gitu. Jadi lebih baik kalian itu belajar mencicil, mencicil dari bulan-bulan kemarin atau dari bulan sekarang. Misalnya kalian tidak bisa materi ekonomi atau fisika atau misalnya matematika. Tadi kan kalian di awal udah bikin skala ini, apa namanya, tujuan realitas kan. Apa yang materi yang kira-kira kalian nggak bisa. Nah, kalian mulai itu dari sekarang membuat apa namanya rangkuman-rangkuman materi dan pelajaran. Jadi jangan ketika hari H atau minggu mau ujian baru kalian belajar itu nggak akan efektif karena ibaratnya otak itu langsung dikasih pekerjaan setumpuk gitu. Nggak bisa karena otak manusia itu lebih cenderung mudah untuk menerima hal-hal yang perlahan, mudah menerima hal-hal yang sedikit. Jadi sedikit-sedikit tapi lama-lama jadi bukit. Daripada langsung jadi bukit ujung-ujungnya longsor gitu. Nah, itu percuma. Terus yang kedua itu belajar tidak sampai larut malam. Kenapa nggak sampai larut malam? Karena kalau misalnya kita belajar, kalau dari pengalaman aku sendiri, kalau belajar itu melewati pukul 10 malam, itu ujung-ujungnya ketika pagi bukan fokus ulangan, malah fokus tidur. Nah, aku sendiri pernah itu dulu. Jadi bukannya fokus ulangan, hampir 2 jam ulangan itu 1 jamnya aku pakai buat tidur. Ujung-ujungnya dibangunin guru. Ujung-ujungnya apa nilainya jelek. Jadi lebih baik kalau belajar itu ya dibatasi sampai jam 10 malam atau jam 9. Nah, lebih bagus lagi kalau misalnya kalian, kalau misalnya sampai jam 10 malam tuh kayaknya nggak cukup nih. Harusnya tuh, misalnya aku belajar sampai jam 12 malam, sampai jam 1, karena materi yang aku pelajari mungkin agak banyak. Nah, lebih baik kalian change waktunya, kalian tukar waktunya. Belajarnya di waktu subuh. Daripada kalian misalnya belajar dari jam 7 malam sampai jam 10 malam, lebih baik kalian belajar dari jam 7 sampai jam 8 nih, atau jam 9. Terus kalian tidur cepat, bangun lebih awal, bangun jam 2, jam 3, atau jam 4 subuh. Nah, ketika bangun lebih awal, otak itu akan lebih fresh karena kalian kan udah nggak ada, udah baru baru bangun ya kan, otak masih fresh. Udah gitu kalian belum ada tanggungan-tanggungan hari itu, baru bangun. Nah, itu akan membuat efisiensi otak kalian itu lebih bagus, lebih optimal buat menerima materi pelajaran. Kalau pengalaman aku sendiri, aku sebenarnya pernah nyoba, bukan pernah nyoba, lebih tepatnya sering melakukan hal ini. Jadi aku tidur tuh nggak nyampe larut malam, jam 9 malam udah tidur atau jam setengah 10 lah paling malam. Terus aku tukar waktu belajarnya, jadi malam itu tidur, bangun sekitar jam 2 jam 3 subuh. Nah, ketika aku bangun, itu ketika aku baca materi pelajaran atau menghafal, itu akan lebih enak buat menghafal atau lebih belajar tuh lebih enak, lebih fresh lah gitu. Dan otak itu akan lebih cepat buat nangkap materi-materi pelajaran. Kalau pengalaman aku sendiri, aku beberapa bulan lalu pernah ngelakuin hal ini kan. Nyoba-nyoba eksperimen gitu kan. Terus aku belajar, aku itu kebetulan materi aku tuh ekonomi dan materinya itu akuntansi yang mana butuh pemahaman yang mendalam kalau akuntansi itu. Karena kalau kita nggak paham step by step, itu pasti hancur nilainya gitu. Kalau aku nyoba, kan belajar jam 3 subuh tuh. Baca dikit, pas ulangan, itu mata emang lebih fresh tuh. Karena aku tidurnya kan lebih awal kan. Dan ketika ulangan, alhamdulillah nilai aku jadi yang paling tertinggi di angkatan. Dan itu hampir mendekati sempurna gitu nilainya. 99 lah. Satunya mungkin human error atau kurang berbakti sama guru gitu kan. Jadi kayak gitu. Jadi daripada kalian tuh belajar sampai larut malam, itu lebih baik ditukar waktunya di waktu subuh gitu. Nah, ini kelebihan-kelebihannya tadi aku udah bilang, kalau misalnya bangun subuh itu emangnya bisa fokus, bisa karena badan kita tuh lebih fresh. Karena kita kan udah tidur,
udah mimpi indah dan sebagainya, dan ketika kita bangun kita akan siap buat mewujudkan mimpi indah tersebut gitu. Terus suasana jam subuh itu masih tenang. Jadi kalau malam itu kan mungkin akan ada beberapa distraksi ya, misalnya kalian punya adik di rumah berisik adiknya, atau misalnya ada suara motor lalu lalang, suara mobil lalu lalang dan sebagainya. Nah kalau subuh itu kan lebih kondusif ya, orang-orang masih banyak yang tidur, sedangkan kalian itu kan baru bangun. Nah kemungkinan otak kalian untuk menerima materi pelajaran itu lebih mudah karena ya itu nggak ada suara berisik, nggak ada distraksi dan sebagainya. Dan juga fokus kalian itu masih belum terpecah karena ketika kalian bangun, kalian tuh masih mengawali hari gitu. Beda sama malam hari kan. Kalau malam kan, aduh besok pelajaran gua ini gimana ya dan sebagainya. Kalau misalnya subuh kan nggak, baru bangun dan siap menghadapi hari yang baru gitu. Nah, tadi kita udah ngebahas nih gimana waktu belajar yang baik. Nah, sekarang gunakan cara belajar yang baik. Nah, cara belajar yang baik itu gimana? Nah, kita lihat. Jadi beberapa orang itu ketika dihadapkan oleh teks yang panjang, misalnya kalian mau punya pelajaran yang sistemnya itu bukan menghafal sih, memahami, tapi ya ada menghafal juga, misalnya kayak sejarah atau misalnya geografi atau misalnya biologi, itu kan ada beberapa yang menghafal ya, tapi juga harus baca teks-teks panjang. Nah, beberapa orang itu salah dalam proses pembelajarannya. Mereka itu bukannya memahami poin-poin penting yang ada di dalam materi tersebut, tapi malah mereka itu menghafal keseluruhan teks. Kalau kita mau lihat misalnya nih, ini teks tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemungkinan mungkin kalau misalnya beberapa orang baca teks ini dihafal yang benar-benar Indonesia telah merayakan kebebasan dan sebagainya. Jadi benar-benar dihafal teksnya. Nah itu kalau menurut aku sendiri cara belajar yang salah. Karena apa? Karena ujung-ujungnya kita sendiri nggak bakal paham apa yang diomongin teks ini, tapi lebih paham hafalan. Jadi kata per kata itu sebenarnya kurang kurang efektif gitu. Jadi lebih baik gimana caranya? Lebih baik kita meringkas dan mencari poin dari bacaan tersebut dengan apa? Dengan menggunakan rumus 5W plus 1H. Nah, ini juga yang dipakai sekarang mungkin di sistem SNBT. Jadi kalau SNBT yang sistem penerimaan mahasiswa baru itu kan pakainya literasi bahasa Indonesia. Nah, mereka lebih mengedepankan sistem bacaan yang efisien. Jadi baca cepat tapi kita paham dan juga kita bisa nyari poin-poin dari bacaan tersebut. Misalnya kalau aku kasih contoh, gimana sih caranya pakai 5W1H gitu misalnya. 5W1H itu kan bahasa Indonesia-nya ada adik timba kan. Apa misalnya? Misalnya dari teks ini, apa sih peristiwa di teks ini? Nah, nah kalau kita cari bacaan di sini, peristiwa ini adalah, nah, ada nih, awal pembentukan, kelihatan nggak ini, apa namanya tulisannya, annotate-nya? Kelihatan. Kelihatan ininya nggak poin, apa panah-panah ininya? Panah-panah apa, mouse aku. Kursornya ya, gimana ya? Iya, kursornya kelihatan nggak? Ini aku yang di sini, muter-muter gini. Oh, kelihatan ya. Kelihatan? Nah, oke. Jadi misalnya nih, 5W1H kita cari. Jadi dengan pola 5W1H ini, kita bisa mencari poin-poin dari teks yang begitu panjang gitu. Jadi poin yang pertama kan what, itu apa, peristiwa apa yang terjadi di teks ini. Nah, kalau kita cermati lagi, ini tuh teks yang ngebahas tentang persiapan kemerdekaan Indonesia dan juga proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dari situ kita udah dapat tuh inti pertama, oh teks ini menceritakan tentang kemerdekaan Indonesia. Terus adik Simba, A-nya kan apa? Terus D-nya berarti di mana? Di mana peristiwa ini terjadi? Nah, peristiwa ini tuh ada dua. Yang pertama itu pembentukan BPUPKI, yang kedua ada peristiwa dirumuskannya proklamasi. Di mana peristiwa dirumuskannya proklamasi? Di rumah Laksamana Maeda di sini. Udah dapat tuh kita poin kedua, peristiwa perumusan proklamasi. Yang pertama ya kan, poin kedua, di mana peristiwa ini terjadi? Di rumah Laksamana Maeda gitu kan. Terus K-nya, kenapa peristiwa ini bisa terjadi? Karena ada insiden Rengas Dengklok di sini. Nah, langkah berikutnya ada perumusan teks proklamasi dimulai pada malam tanggal 16 Agustus. Adik, D-nya di mana, K-nya kenapa. S, siapa yang merumuskan teks proklamasi? Ada Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta gitu kan. S, adik, apa, di mana, kenapa, siapa. M, mengapa peristiwa ini terjadi? Apa motivasinya peristiwa ini terjadi? Ya, tentu saja peristiwa proklamasi terjadi karena bangsa Indonesia ingin meraih kemerdekaannya gitu kan. Karena sejak Maret 1945 itu sudah dibentuk Badan Persiapan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) gitu kan. Terus yang terakhir, apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, bagaimana peristiwa ini bisa terjadi. Barulah kita mencari runtutan dari peristiwa ini. Bagaimana peristiwa proklamasi bisa terjadi? Awalnya ada BPUPKI, kemudian terbentuk PPKI, kemudian
ada peristiwa Rengas Dengklok yang mana memaksa pemimpin negara Indonesia Pak harus membuat teks proklamasi pada malam itu. Akhirnya dirumuskanlah teks proklamasi di Rumah Laksamana Maeda dan diproklamasikan keesokan harinya. Jadi dengan rumus 5W plus 1H ini, kita itu bisa mencari poin-poin penting yang mana yang harus kita analisis dari sebuah teks gitu. Jadi ketika kalian belajar bisa diterapin juga itu, misalnya kalian belajar biologi, misalnya materi tentang reproduksi, misalnya misalnya peristiwa apa yang ada di reproduksi tumbuhan misalnya. Oh, ada fotosintesis gitu dan sebagainya. Siapa yang melakukan fotosintesis? Misalnya putik dan juga benang sari dan sebagainya gitu. Jadi rumus 5W per 1H ini bisa diterapkan ke berbagai mata pelajaran dan juga berbagai teks gitu. Dan lebih ringkas gitu, lebih enak kalau misalnya kalian pakai rumus ini. Nah, metode kedua kalau aku sendiri itu suka membuat akronim-akronim unik gitu. Jadi kalau otak manusia itu semakin banyak hal-hal unik yang diingat atau hal-hal yang dekat dengan dia hal-hal yang dekat dengan dia, maka dia akan mudah untuk mengingat. Misalnya aku kenal teman namanya Budi. Nah, aku jadiin Budi ini akronim. Misalnya Budi itu apa? Bulat dan eh, tinggi misalnya Budi gitu. Nah, itu akan mudah buat kita mengingat akronim-akronim itu. Misalnya dari teks ini kita bikin akronim. Misalnya kalian besok ulangan sejarah dan ada pertanyaan siapa yang menyaksikan pembacaan teks proklamasi gitu kan. Kalau misalnya kita buat akronim, itu akan lebih mudah buat otak kita mengingat. Misalnya di sini dibilang, pembacaan teks tersebut disaksikan oleh beberapa tokoh nasional, seperti Suwiryo, Trimurti, dan Ahmad Subarjo. Nah, kita tinggal bikin akronim tuh dari nama Suwiryo, Trimurti, dan Ahmad Subarjo. Misalnya, Sutrijo atau Sumurjo. Nah, ketika kalian buat akronim-akronim yang unik, atau yang nggak biasa, itu akan membuat otak kalian itu mudah buat menghafal. Nah, aku sendiri tuh sering pakai rumus-rumus kayak gini buat menghafal hal-hal yang sekiranya itu penting gitu. Atau misalnya lagi, di mana teks proklamasi dirumuskan? Di Rumah Laksamana Maeda. Bisa kalian bikin singkatan, misalnya lama. Di rumah lama. Lama itu apa? Laksamana Maeda gitu. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke metode kedua. Nah, ada metode ketiga sama metode keempat. Jadi setelah kalian misalnya ikutin metode 5W plus 1H, metode akronim, kalian bisa menggabungin dua metode ini di rangkuman. Jadi kalau kalian udah dapat poin-poin dari teks atau dari materi yang kalian ingin pelajari, kalian bisa bikin rangkumannya gitu. Dan rangkuman ini tuh melatih motorik tangan dan juga otak secara langsung. Jadi otak kita itu akan lebih terlatih untuk memahami materi sekaligus mengingat gitu. Dan juga kalian bisa kalau misalnya kalian mau rangkumannya bisa kalian sebar gitu ke teman kalian dan itu akan lebih bermanfaat gitu kan. Jadi rangkuman ini tuh menggabungin metode satu tadi sama metode dua gitu. Jadi kalian bisa lebih mudah buat belajar, kalian juga bisa bermanfaat buat teman kalian. Terus metode yang keempat itu membuat mind map dari materi pelajaran. Jadi mind map itu kayak semacam peta konsep dari materi yang ingin kalian pelajari. Misalnya tadi materi sejarah Indonesia gitu kan. Sejarah Indonesia, terus kalian buat peta konsep sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kalian buat tuh peristiwa-peristiwa apa aja yang terhubung dengan apa namanya peristiwa kemerdekaan Indonesia gitu. Misalnya peristiwa Rengas Dengklok, peristiwa di Rumah Laksamana Maeda, peristiwa di ini dan lain sebagainya. Jadi mind maps ini kalau menurut aku sendiri cukup membantu bagi kalian yang mungkin cara belajarnya itu visual. Jadi yang cara belajarnya itu mungkin visual itu kalau pakai mind maps itu lebih terbantu. Kalau yang cara belajarnya audio mungkin lebih ke eh, akronim. Karena kalau audio itu kan mendengar hal-hal unik itu lebih mudah buat menangkap suatu materi gitu. Nah, kalau misalnya mind map ini sendiri, itu kalau misalnya kalian buat, itu bisa pakai beberapa aplikasi juga. Ada beberapa aplikasi unik di Google yang bisa buat mind map yang mungkin colorful, mind map yang unik-unik itu banyak. Jadi kalian bisa pakai mind map ini sebagai salah satu sarana untuk belajar gitu. Mungkin kayak Google dan sebagainya bisa kalian pakai, ada Google banyak. Nah, mungkin ini step terakhir dari pembahasan kita hari ini. Yang paling penting dan juga terpenting, jangan lupa untuk berdoa dan beribadah. Karena apa? Karena kalau kata pepatah Latin, homo proponit, deus disponit. Manusia merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Jadi kalau misalnya kita sebagai manusia itu janganlah sombong gitu kan. Karena kepintaran kita itu sejatinya bukan karena kita sendiri, tapi karena usaha dan juga proses dari pembelajaran kita. Dan juga karena kebajikan Tuhan yang mau untuk memberikan kita kepintaran gitu. Jadi jangan lupa untuk berdoa, karena berdoa itu termasuk ya salah satu apa namanya psikologis juga bagi kita untuk lebih
terampil, lebih apa namanya, lebih positif lah, lebih yakin kita dapat nilai yang baik itu ketika ujian. Jadi jangan lupa berdoa, karena ya berdoalah, sebelum berdoa itu dilarang. Oke, mungkin ada sedikit quotes of the day hari ini. Jadi kalau kata Bapak Baharudin Yusuf Habibie, mantan Presiden Indonesia yang juga pendiri sekolah aku, beliau bilang keberhasilan itu bukanlah milik orang yang pintar, karena keberhasilan itu adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Dan aku sendiri itu selalu mengamalkan quotes-quotes beliau ini, karena aku sendiri setuju kalau misalnya orang yang pintar itu bisa bisa ada orang pintar itu karena mereka itu berusaha untuk menjadi pintar. Jadi sebenarnya di dunia ini tidak ada orang yang bodoh ataupun pintar. Yang ada itu hanya orang yang mau atau orang yang malas. Kalau kamu pengen sukses, ya kamu harus mau, kamu harus rajin. Kalau kamu malas, ya udah, di situ-situ aja gitu. Oke, mungkin terima kasih atas perhatiannya. Ada yang ingin bertanya atau menanggapi mungkin, atau mungkin ada yang pengen menceritakan pengalamannya, atau mungkin ada yang nggak setuju dengan slide aku. Oh, nggak setuju aku sama slide nomor berapa gitu misalnya. Aku lebih suka pakai cara ini gitu. Ya, itu ada yang angkat tangan tadi. Kak Rina, Nadia. Ya Kak, izin bertanya. Kan tadi sebelumnya kata Kak Mada, istirahat itu kan penting ya, mau gimana pun Betul. belajar gitu. Tapi tetap aja, misalnya di kuliah pun kita banyak pengalaman dari banyak orang gitu. Bakal tetap menghadapi kegiatan begadang gitu, kan entah ngerjain tugas gitu, atau segala macam gitu. Nah, itu tuh sebenarnya gimana sih Kak? Maksudnya ya, kalaupun harus begadang gitu, apakah itu sebenarnya efektif bagi sebagian orang, apa gimana Kak? Kalau menurut eh, mohon maaf ya kalau misalnya ada yang beberapa yang nggak setuju. Kalau menurut pendapatku sendiri, begadang itu memang kadang eh, ya mau nggak mau kita kan begadang karena tuntutan tugas dan juga mengajar materi kan. Tapi lebih baik ya sarannya begadang itu oke, tapi jangan juga sampai mempush diri kita sampai sakit ataupun sampai mata kita apa namanya nggak bisa apa namanya bengkak dan sebagainya. Lebih baik itu tadi aku bilang, saran aku di change waktunya. Jadi bukannya begadang yang kita lamain tidurnya, jadi kita ganti, kita bangun lebih awal, tidur lebih awal, bangun lebih awal juga gitu. Jadi lebih kayak ini sebenarnya lebih kayak apa namanya opportunity cost sih. Jadi kalau misalnya kamu merasa bahwa oh kalau cara aku untuk memahami suatu materi atau cara aku buat mengerjakan satu tugas itu lebih enak buat begadang, ya itu nggak apa-apa juga karena itu kan pilihan opsi masing-masing kan. Tapi kalau di beberapa jurnal penelitian aku baca ya begadang itu kurang baik gitu bagi tubuh sendiri karena kan merusak tubuh dan sebagainya gitu. Lebih baik itu akan lebih baik lagi kalau misalnya ditukar gitu waktunya, daripada begadang yang dilamain kan lebih bagus kan kita apa namanya tidur lebih awal, bangun lebih awal. Terus juga sama aja kan ujung-ujungnya. Misalnya kita nih belajar dari jam atau ngerjain tugas dari jam 7 sampai jam 10. Kan ada waktu 3 jam nih. Kita makan misalnya sampai jam 9 malam, 2 jam. Jam 7 jam 9 kita tidur. Kita bangun lebih awal misalnya jam jam 3 atau jam 2 malam. Ujung-ujungnya kita pakai waktu akan lebih lama juga kan. Dari jam 2 misalnya sampai jam 4, dari jam 2 sampai jam 6 misalnya gitu. Jadi lebih apa ya, lebih ibaratnya lebih mengistirahatkan diri dulu aja gitu. Jadi biar otak itu lebih fokus dulu, biar jadi ketika bangun otak itu akan lebih cemerlang gitu buat menjalankan ide-ide baru gitu. Karena kalau misalnya ibaratnya orang itu kalau udah mumet otaknya udah susah. Jadi percuma percuma juga ngerjain tugas sampai malam kalau misalnya ujung-ujungnya otak udah aduh udah mumet nih udah ngantuk banget mata. Percuma ujung-ujungnya nggak bakal nemu apa-apa. Yang ada kita ngangong-ngangong aja gitu. Kalau pengalaman aku gitu. Aku soalnya pernah pengalaman tuh ngerjain tugas sampai jam 1 jam 2 malam ya ujung-ujungnya karena otak udah mumet 2 jam ngangong-ngangong aja. Akhirnya bukannya ngerjain tugas malah main game atau misalnya melakukan kegiatan-kegiatan yang malah nggak berhubungan dengan tugas atau materi itu gitu, malah melakukan hal lain yang menurut aku kurang produktif gitu. Jadi lebih baik ya udah tidur aja, tidur terus bangun lebih awal. Terus kalau buat orang-orang yang misalnya nggak bisa bangun atau misalnya kebo lah gitu ibaratnya bisa bangun gimana, ya mungkin salah satu cara yang terbaik itu ya pakai alarm gitu. Jadi alarm taruh di samping bantal tuh yang kenceng, nah itu harusnya udah bangun gitu. Atau kalau misalnya nggak bisa juga yang bisa tolong bangunin orang-orang terdekat gitu. Terus kalau misalnya bangun biasanya kan kita masih ngantuk tuh,
itu pasti banget tuh bangun jam 2 jam 3 pagi itu kan ngantuk banget kan, mata tuh berat. Nah, caranya gimana ngakalinnya? Kalau aku sendiri tuh bangun, itu nggak langsung yang belajar atau kerjain tugas, enggak. Tapi bangun dulu, kita duduk dulu nih nyantai kan. Nyantai dulu, ya kan. 15 menit lah, kamu diam aja dulu gitu, diam. Nggak usah ngapa-ngapain dulu, tapi jangan tidur, diam. Terus kamu langsung, kalau buat yang Islam ya, mungkin bisa langsung ambil air wudhu, kamu sholat tahajud aja gitu. Itu akan lebih, setelah kamu sholat tahajud, akan lebih fresh gitu. Udah, setelah kamu selesai sholat tahajud, kamu bisa langsung ngerjain tugas, atau misalnya kamu bisa langsung, apa namanya, belajar gitu. Tapi kalau misalnya masih ngantuk juga, biasanya kalau aku ngakalinnya pakai kopi. Nah, itu. Kalau buat yang misalnya suka kopi atau kuat kopi, bisa itu minum kopi hitam, atau misalnya kopi yang nggak harus kopi hitam, kopi biasa juga biasanya udah melek kok kalau mata ini. Nggak usah kena kopi sebenarnya, kena kena air wudhu aja atau kena air cuci muka itu udah bangun mata. Dan itu akan sulit lagi untuk tidur biasanya. Karena kalau misalnya kita bangunnya jam 2 jam 3 subuh tuh biasanya tubuh tuh mendorong buat kita tuh nggak tidur lagi kok gitu. Gitu sih. Kalau dari aku. Oke Kak, terima kasih. Oke, Kak Mada mungkin ini tadi ada yang nanya di tengah sesi materi, cuma kagok katanya kalau motong tiba-tiba. Oh iya, nggak apa-apa. Ada yang Sebenarnya chat kalau mau aku, potong, tinggal potong aja sih sebenarnya. Angkat mungkin pada tangan gitu. kagok ya, jadi Oh makanya iya. nggak ada yang respon di ini di chat. Ini ada yang chat aku katanya, gini, Kak. Kak Mada mau tanya, kan di poin kedua, Kak, tentang waktu belajar sama bersantai ya tadi. Iya. Nah, itu kan katanya kalau bagi waktu belajar itu di sekolah fokus sama waktu guru nerangin. Tapi Betul. kan metode ngajar guru beda-beda. Ada yang cocok sama kita, ada juga yang enggak. Kalau gitu kan sama aja kita di rumah harus belajar lagi. Itu gimana, Kak? Nah, jadi gini, kalau misalnya ada beberapa guru yang kamu rasa cocok cara pengajaran dengan kamu di sekolah, ya itu kamu fokus aja gitu kan di sekolah. Tapi kalau misalnya ada beberapa guru yang eh, nggak cocok materi belajar dengan kamu di apa namanya sekolah ya, kamu harus apa namanya bisa bagi waktu lagi di luar jam pelajaran gitu kan, antara waktu belajar dan bersantai. Maksudnya dari bagi waktu ini tuh bukan berarti kamu di luar sekolah itu nggak benar-benar nggak boleh, oh kamu harus santai nggak boleh belajar. Kamu boleh belajar di luar sekolah, tapi jangan yang terlalu memaksakan diri. Misalnya kamu sekolah sampai jam 3 sore gitu kan, terus kamu push belajar secara nonstop sampai jam 10 malam. Nah itu kan namanya kelebihan gitu, karena tubuh kita itu butuh juga waktu istirahat. Karena tubuh itu kalau dipush terlalu ini juga ujung-ujungnya akan error sendiri. Nanti akan muncul reaksi-reaksi kayak misalnya kamu tipes lah, kamu yang sakit mah, atau misalnya dan sebagainya gitu. Nah, makanya solusinya gimana ya? Solusinya kamu nyiapin 1 atau 2 jam waktu di luar jam pelajaran. Misalnya tadi kalau aku biasanya antara waktu Isya jam 8 malam sampai jam 9 malam atau jam 10 malam itu buat ngulang materi pelajaran gitu, atau belajar sama temen yang emang paham materi itu gitu. Jadi selain kamu belajar sama guru atau sama Google, kamu juga bisa tuh belajar sama teman gitu misalnya. Kalau sekolah aku sendiri kan asrama gitu, atau misalnya yang rumahnya dekat, kamu bisa tuh belajar bareng atau minta ajarin sama temen. Atau misalnya nggak harus pas pulang sekolah deh, nggak harus malam, Bang. Pas pulang sekolah misalnya kamu kalau misalnya mau belajar bareng temen juga bisa gitu kan. Nah biasanya juga kalau misalnya sepengalaman aku ya, kalau belajar sama teman itu lebih mudah buat memahami materinya gitu, karena kita kan nggak sungkan buat nanya, nggak sungkan buat motong teman bicara ngomong gitu kan. Kalau guru kan mungkin agak sungkan gitu buat nanya, atau misalnya di kelas ada orang banyak nih, aku malu gitu kan kalau mau nanya. Nah kamu bisa tuh manfaatin teman kamu yang mungkin sekiranya pintar, misalnya kamu nggak paham materi fisika atau nggak paham materi ekonomi, kamu cari tuh di kelas kamu sekiranya siapa teman yang pakar di bidangnya gitu kan, di bidang fisika atau ekonomi, kamu cari tuh, kamu minta ajarin sama mereka. Dan jangan malu untuk bertanya gitu kan, karena ya kalau kita malu untuk bertanya, ujung-ujungnya sesat juga di jalan gitu. Jadi mendingan kamu malu-maluin gitu kan, nanya sama temen, kamu kejar-kejar tuh teman kamu deh, tolong ajarin aku ini dong, ini aku belum paham gitu kan. Ujung-ujungnya kamu akan paham sendiri nanti gitu kan, kalau misalnya belajar sama teman. Itu solusi dari aku. Yang pertama, kamu bisa belajar sama teman ketika misalnya pulang sekolah, atau kamu bisa belajar sendiri di jam waktu malam itu, dan juga dibatasi gitu, jangan yang terlalu over juga gitu kan, karena ya badan kita tadi aku udah bilang butuh proses buat istirahat, butuh buat healing, karena otak kita kan juga butuh buat apa namanya mencerna hal-hal sosial gitu. Kalau dari beberapa blog atau beberapa jurnal atau artikel yang aku baca, jadi kebiasaan orang-orang yang sekiranya sukses itu mereka ketika di sekolah mereka fokus, dan ketika di luar sekolah mereka itu
fokus juga, tapi bukan fokus untuk belajar, bukan fokus untuk baca teori, tapi mereka fokus untuk praktek, fokus untuk bersosialisasi, fokus untuk mengembangkan diri, fokus untuk berbicara, fokus untuk mengembangkan public speaking, fokus untuk lain sebagainya. Jadi kecerdasan kita itu kan terbagi dua, ada kecerdasan secara teori, ada kecerdasan secara praktek gitu. Nah, kesempatan di luar sekolah yang maksud aku itu bersantai itu adalah kesempatan bagi kamu untuk mengembangkan kecerdasan emosional kamu, mengembangkan kecerdasan eksternal kamu, mengembangkan kecerdasan apa namanya di luar teori kamu, kecerdasan praktek gitu. Bagaimana caranya kamu berteman dengan orang-orang yang berbeda suku, bagaimana caranya kamu bergaul, bagaimana caranya kamu eh, berolahraga dan sebagainya gitu. Jadi ada pos-pos yang memang harus dibatasi gitu. Intinya sebisanya kamu mengatur waktu gitu. Jangan terlalu dipus, jangan juga terlalu kurang gitu. Karena yang mengerti diri sendiri itu kan kita sendiri gitu. Jadi kalau aku sendiri ya nggak bisa nentuin, oh kamu harus belajar jam 7 malam sampai jam 8. Kalau di luar itu nggak boleh belajar, itu harus apa namanya bersantai, harus ini nggak bisa juga. Karena kan yang paham diri kita itu kan diri kita sendiri gitu. Jadi menyesuaikan aja menurut aku. Yang penting itu ada pengaturan antara waktu belajar dan juga bersantai. Jadi kayak gitu sih. Oke Kak, baik, terima kasih atas jawabannya. Saya Khalid Wirawan, izin bertanya Kak. Oh Jadi iya. pertanyaannya ada dua. Yang pertama itu apabila kita mendapati ulangan mendadak atau pengumuman ulangannya tuh hari satu gitu kan, kita pasti akan shock dan juga nanti kita akan kayak istilahnya kayak ke apa pressure gitu ya Kak buat menghadapi ulangannya. Terus bagaimana solusinya kita dalam menghadapi ulangan tersebut? Apakah kita nanti SKS atau nanti mungkin bagaimana itu solusinya bagaimana Kak? Terus pertanyaan yang kedua, kalau misalnya di pembelajaran saintek itu kan kayak ada rumus fisika, terus ada juga matematika, kimia yang itu kadang tuh ada rumus yang sulit atau mungkin belum diajarkan oleh guru di pengembangannya gitu. Nah kalau misalnya kita mendapati rumus gitu, sebaiknya bagaimana ya Kak? Kalau Kakak kan dari mungkin dari Sosum nanti yang matematikanya itu bagaimana? Terima kasih Kak. Nah, kalau aku sendiri ya cara belajar buat yang pertama tadi kamu kan ngebahas tentang ulangan mendadak ya. Nah, kalau ulangan mendadak sendiri kan sebenarnya namanya ulangan itu kan nggak ada yang mendadak. Sebenarnya kita tahu ujung-ujungnya bakal ada ulangan kan. Misalnya kamu belajar fisika nih, kelas 11, ada materi ini. Ujung-ujungnya itu kan kita tahu, oh bakal ada ulangan. Cuma bedanya kita nggak tahu aja kapan waktu buat ulangannya kan. Makanya tadi aku bilang dari awal, sistem belajar kita itu dari awal jangan yang SKS gitu. Jadi jangan yang kita guru hari itu baru bilang, oh hari ini ada ulangan ya. Kita benar-benar baru, oh aku harus belajar gini-gini. Selama ini kamu ngapain gitu? Maksudnya kita ngapain gitu kan? Pasti kita belajar selama ini kan. Jadi nggak mungkin ketika kamu ulangan mendadak tuh otak kamu tuh pastiin jangan benar-benar nol gitu. Jadi sebisa mungkin sebelum ketika kamu mengawali semester atau mengawali pelajaran itu tanamkan di otak kamu bahwasannya oh materi ini akan diulangkan. Jadi mau nggak mau aku harus paham, suka nggak suka aku harus paham gitu. Jadi ya tadi aku bilang jangan ada sistem SKS gitu. Karena ujung-ujungnya ulangan tuh pasti akan terjadi gitu. Cuma bedanya kita nggak tahu aja waktunya kapan gitu kan. Itu sistem yang kedua. Mungkin kalau misalnya orang-orang, kalau kamu sendiri kan bilang dari latar belakangnya saintek kan, yang MIPA gitu kan. Gimana caranya buat tahu rumus-rumus yang sulit itu. Kalau aku sendiri jujur, kalau misalnya matematika itu, karena aku ini orang apa ya, kostum ya, jadi kurang bisa memahami rumus-rumus yang sulit gitu. Jadi aku tuh lebih ke melogikakan matematika itu jadi logika gitu. Misalnya kayak pencacahan, kaidah pencacahan atau misalnya kaidah apa namanya frekuensi harapan itu aku lebih pakai logika-logika yang kalau aku sendiri tuh bingung sendiri juga ngejelasin ke orang gimana. Tapi intinya aku tuh paham dasar-dasar dari teori ini, dasar-dasar dari apa namanya pengembangan teori ini, aku kembangin lagi dengan pemikiran aku sendiri gitu. Dan kebanyakan ya itu benar dan berhasil gitu. Mungkin kalau saran aku buat kamu ya karena aku latar belakangan sosum ya, bingung juga sebenarnya kalau misalnya apa namanya ngasih pengalaman ke orang saintek karena kan latar belakang kita beda ya. Mungkin lebih kayak gimana cara kamu buat mengembangkan rumus itu sendiri gitu, mengembangkan teori-teori itu sendiri. Jadi nggak harus yang ngikutin teori karena setahu aku sendiri matematika itu kan universal kan, nggak harus satu tambah satu itu kan hasilnya emang pasti dua. Cuman kan rumusnya itu nggak harus satu tambah satu, bisa juga satu kali berapa atau satu kali satu tambah dua misalnya, atau satu kali satu tambah minus tiga. Itu kan bisa kamu logikain sendiri gitu kalau menurut aku ya. Jadi nggak harus yang oh aku ada rumus fisika nih susah banget belum diajarin gimana, ya udah pakai logika kita sendiri aja. Kalau misalnya pas ulangan mendadak ini misalnya aku belum ada apa namanya pegangan sama sekali gimana, ya nggak apa-apa kita pasrahkan saja kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga remed gitu kan. Karena remed itu sendiri bukanlah hal yang buruk kalau menurut aku ya, karena remed itu ya udah dari remed kita bisa apa namanya
memahami hal-hal yang tidak kita pahami. Justru lebih baik remet daripada kamu mencontek kalau menurut aku. Ya udah remet, kita remet kan. Ujung-ujungnya kan kita paham juga karena remet itu, daripada kamu mencontek terus kamu misalnya nggak remet ya kan, ketika di ujian akhir kamu bingung sendiri, aduh aku dari kemarin nyontek semua nih, ujian 3 kali nyontek semua, nggak ada yang aku pahami gitu kan. Ya itu lebih buruk lagi, mendingan kamu remet nggak apa-apa gitu kan, karena itu bukanlah suatu dosa, bukanlah suatu kesalahan. Justru tujuan diadakan remet itu adalah biar kamu paham gitu kan. Itu kalaupun strategi aku ya, kalaupun ada misalnya ulangan yang benar-benar mendadak banget dan kamu benar-benar ngeblank gitu, di otak kamu tuh benar-benar nggak ada. Tapi seharusnya sih kalau secara logika ya harusnya tetap ada di otak kamu, karena kan kamu selama ini belajar kan nggak mungkin cuman nganggung-nganggung doang kan, pasti ada beberapa materi yang nyantol di otak tuh, pasti ada, harusnya ada gitu. Dan makanya tadi aku bilang, ketika guru ngejelasin, walaupun kamu nggak suka sama pelajarannya, oh benci banget sama matematika, benci banget sama fisika, ya sebisa mungkin kamu fokus gitu. Jadi ketika kamu ulangan mendadak pun ya udah, oh udah ada nih pegangan dikit lah gitu. Remet ya udah, remet gak apa-apa gitu kan. Karena ujung-ujungnya dari remet ini aku akan paham gitu. Gitu sih kalau dari aku. Oke Kak, baik, terima kasih sangat menjawab. Ya, Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya Kak Mada yang udah membagikan 5 tipsnya nih, kiat-kiat untuk menghadapi ujian sekolah. Sebelumnya teman-teman masih ada yang ingin bertanya kah? Kalau masih ada yang mau bertanya, boleh. Oke, ada yang raise hand. oh, ada. Ini boleh, silahkan. Oke, terima kasih sebelumnya. Kak Mada, aku izin bertanya. Jadi kan biasanya kalau kita itu nggak bisa ngeforsir untuk bisa paham di semua pelajaran kan ya. Dan pasti kita itu menghadapi kegagalan atau kita nggak paham pelajaran atau di salah satu mata pelajaran. Nah, menurut Kak Mada itu dari segi Kak Mada sendiri itu gimana caranya menghadapi kegagalan yang pastinya pernah dialami Kak Mada, terus bagaimana Kak Mada itu improve atau bangkit lagi dari struggle kegagalan dan bagaimana menghadapi omongan orang lain yang biasanya melihat kita itu sebagai orang yang perfeksionis seperti itu. Yang harus dipahami dan ditanamkan di otak itu, yang pertama adalah tidak ada manusia yang sempurna dan bisa semua bidang. Kenapa ada ilmuwan fisika? Kenapa ada ilmuwan kimia? Kenapa nggak semua orang bisa satu bidang aja? Itu karena manusia tuh nggak ada yang bisa semua bidang gitu. Dan kita sendiri tuh harus memahami bidang yang kita kuasai itu apa. Kalau aku sendiri tuh udah memahami, oh bidang yang aku kuasai ini lebih ke sejarah dan juga geografi dan juga mungkin beberapa PPKN gitu kan. Kalau soal logika kayak matematika atau misalnya fisika dan sebagainya, itu aku benar-benar nol besar lah gitu. Jadi bagaimana caranya biar diri kita itu menerima, ya kita harus menerima juga bahwasannya manusia itu nggak ada yang sempurna gitu. Seperfeksionis manusia pun itu nggak akan bisa semua bidang. Ujung-ujungnya kita akan ke bidang-bidang tertentu gitu. Makanya kenapa ketika kita kuliah kita akan ada penjurusan dan sebagainya, karena itu. Karena nggak semua orang itu bisa semua bidang. Dan tujuan apa namanya, Tuhan itu menciptakan kita berbeda-beda itu ya agar kita saling melengkapi gitu. Makanya daripada perfeksionis bisa semua bidang, aku lebih kayak lebih serak untuk bidang aku jagonya di mana, dan untuk bidang-bidang lain yang mungkin aku nggak kuasai, itu udah biar orang-orang aja yang melengkapi gitu. Tapi jangan jangan 100% kita lepas juga, misalnya karena kita kan masih ada beberapa yang SMA gitu kan, dan pelajaran itu masih banyak, ada fisika, ada kimia yang mungkin saling tolak belakang gitu kan. Jangan juga misalnya, oh aku jago di biologi, aku jago di fisika, aku jago di ekonomi nih, yang lainnya kayak matematika misalnya, atau misalnya PPKN yang aku emang benar-benar nggak suka dan nggak jago, itu dilepas. Jangan juga, maksudnya tetap kita ikutin, tapi kalaupun kita mengalami kegagalan ya kita harus mewajarkan itu gitu. Dan bagaimana tanggapan orang, tanggapan orang jangan didengarin, karena ibaratnya orang itu nggak akan pernah menerima kekurangan kita dan kelebihan kita. Orang itu ya udah, tanggapan orang tuh anggap aja angin lalu. Kalau kamu pernah dengar cerita gitu, jadi mungkin aku cerita sedikit kalau boleh. Di zamannya, kalau misalnya dalam Islam itu ada kisah Luqman, salah satu orang bijak, Luqman Al-Hakim. Itu beliau sedang naik kuda sama anaknya kan. Naik kuda. Beliau karena kudanya ini kecil, keledai lah, keledai. Itu kan nggak mungkin bisa berdua, karena ya nggak mungkin lah, kasihan keledainya nggak bisa jalan kan. Kegedean orangnya kan. Akhirnya bapaknya naik, si Luqman ini naik, anaknya jalan. Orang lewat terus dibilangnya, wahai anak Lukman, tercelanya tercela sekali engkau membiarkan anakmu berjalan sedangkan engkau enak-enakan duduk di keledai.
Harusnya kamu membiarkan anakmu naik lah. Akhirnya kata Lukman, oh iya benar juga kata orang ini. Ya udah, anaknya dinaikin, Lukmannya turun, ganti posisi tuh. Terus ketemu orang tua di jalan. Wahai anaknya Lukman, kecela sekali engkau membiarkan ayahmu kecapean di bawah. Akhirnya kata Lukman, ah ya udah kalau gitu kita nggak usah naik keledai lah, biar imbang gitu, biar impas gitu kan. Akhirnya mereka nggak ada yang naik keledainya tuh, mereka sama-sama jalan kaki terus sambil narik keledai. Terus kata apa namanya penunggang keledai, wahai Lukman dan anaknya, kalian ini berdua kok bodoh sekali gitu. Ada keledai tapi nggak dinaikin, ngapain kalian bawa keledai, mending jalan kaki aja. Kata Lukman, aduh iya juga ya, kalau gitu mending kita gendong aja keledainya. Akhirnya keledainya itu digendong sama Lukman. Terus kata orang lagi lewat, wahai Lukman, betapa bodohnya engkau. Engkau punya keledai, malah engkau yang gendong keledai, bukan yang keledai yang gendong engkau. Ngapain gendong keledai? Dari situlah akhirnya Lukman bilang ke anaknya, wahai anakku, lihatlah, penilaian orang itu nggak ada yang benar, nggak ada yang objektif. Ujung-ujungnya kita tuh semua salah di mata mereka. Makanya jangan pernah ngedengerin omongan orang. Yakin aja sama diri sendiri. Makanya tadi aku bilang dari awal kan. Apa buat idealisme kamu, buat hal yang ingin kamu capai itu setinggi tingginya. Jangan omongin pemikiran, jangan dengerin omongan orang gitu kan. Omongan orang itu nggak bakal ada habisnya. Mau sampai hari kiamat pun, mau kita sampai jadi presiden apa sukses, ujung-ujungnya tetap ada yang ngomongin kebaikan kita. Oh kamu orangnya kok perfeksionis banget, ambis banget sih, dong. Terus kamu kalau ambis emang kenapa gitu? Kalau aku pengen dapat nilai yang bagus kan kenapa? Yang penting kan jujur gitu kan. Yang penting kita nggak ngambil hak orang lain dan sebagainya gitu. Menurut aku gitu. Semoga menjawab. Oke, Kak, baik. Terima kasih banyak. Oke, sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada Kak Mada yang udah menyampaikan dan menambah wawasan kita di Sabrol kali ini tentang kiat menghadapi ujian akhir. Semoga 5 tips dari Kak Mada ini bermanfaat buat teman-teman semua yang akan menghadapi ujian akhir. Amin. Dan semoga teman-teman yang hadir di Sabrol kali ini mendapat nilai yang diinginkan ya di ujian akhir nanti. Oke, nah sebelum ditutup, kita ada dokumentasi terlebih dahulu. Mungkin bisa diambil alih sama Via. Boleh dinyalakan kameranya semua? Oke, dalam hitungan 1, 2, 3. Mau lagi? Boleh. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Mungkin sebagai penutupan boleh ada pantun dikit dari saya, Kak. Gimana? Boleh banget. Oke. Boleh banget, boleh. Jadi jalan-jalan beli abaya dipakai buat tawa. Apabila ada kesalahan dari saya, mohon dibukakan pintu maaf. Alivia makan pepaya jadi pipi. Cukup sekian dari saya dan terima kasih. Aduh, terima kasih banyak Kak Mada. Terima kasih juga Terima kepada kasih ya. dia. Iya Kak, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Semoga lancar ujiannya ya. Semoga lolos semua. Amin. Amin. Ya, terima kasih kepada dia yang telah mengikuti dokumentasi tadi. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Mada yang sudah bersedia sharing sama kita semua. Terima kasih juga untuk kehadiran teman-teman di Sabrol kali ini. Dan terima kasih juga untuk kehadiran Kak Fani ya Kak. Nah, kami selaku moderator pamit undur diri. Kak Fani ini ditutup aja kan Kak? Ya, tutup aja. Ya, Udah baik. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.